Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, KKM dan Satlak. Tentunya masih dalam kondisi semangat dan sehat selalu. Meskipun dalam pandemi COVID-19, kita tetap berkreasi, kita tetap melakukan program-program demi masyarakat yang lebih baik kembali. Baik, di video ini saya akan menyampaikan bagaimana tahapan penyaluran dana bantuan langsung masyarakat dalam program PAMSIMAS 3 di masa pandemi COVID-19. Ada 3 tahapan yang sebelum pencairan dilakukan. Tahapan yang pertama adalah tahapan di KKM dan Satlak, apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja yang nanti dilakukan. Terus tahapan kedua itu di tingkat kabupaten dan tahapan berikutnya di tingkat provinsi. Nah, KKM dan Satlak, mari kita fokus di yang warna biru atau kolom yang ada di sebelah sisi paling kiri ya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, pengumpulan kontribusi in cash dan penyusunan kontribusi in can ya. Nah, kontribusi in cash dan kontribusi in can, Bapak dan Ibu tentunya masih ingat ya, pada saat sosialisasi awal itu dijelaskan in cash itu apa, in can itu apa ya. Saya kasih gambaran sedikit saja. In cash itu adalah kontribusi yang berupa uang tunai ya. Terus kalau in can itu adalah kontribusi masyarakat yang berupa kerja bakti atau gotong royong yang nanti akan dilakukan pada saat pelaksanaan ya. Teknisnya seperti apa nanti akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Kita akan konsentrasi bagaimana persiapan penyaluran dana BLM program PAMSIMAS. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, yang kedua tentunya melakukan pembukaan rekening kelompok keswadayaan masyarakat ya. Nah, pembukaan rekening ini juga nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Di persiapan yang ketiga, Bapak dan Ibu, pengadaan barang dan jasa ya. Nanti juga akan saya jelaskan. Terus yang keempat itu persiapan berkas atau dokumen pencairan dana BLM. Di tingkat kabupaten, Bapak dan Ibu bisa membaca sendiri ya di sini. Saya tidak menjelaskan di sini ya karena mungkin durasi dan segala macam seperti itu. Di tingkat provinsi juga seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu hanya sebatas tahu setelah Bapak dan Ibu mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, Bapak dan Ibu tentunya harus bersabar ya karena ada proses-proses selanjutnya seperti itu. Oke. Nah, ini dia persiapan yang pertama. Tentunya ada kontribusi in cash sebesar 4% atau 14 juta dan penyusunan jadwal kontribusi in can sebesar 16% ya, atau 56 juta ya. Ini pada umumnya seperti itu. Oke. Nah, di kontribusi in cash, Bapak dan Ibu, kenapa sih di PAMSIMAS itu kok harus ada kontribusi ya? Nah, kontribusi ini di program PAMSIMAS sangat berharap sekali pembangunan-pembangunan yang ada di desa itu minimal dengan adanya kontribusi masyarakat itu memunculkan rasa underbeni masyarakat, rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di desanya. Nah, karena kita fokus di dalam program PAMSIMAS, harapan program PAMSIMAS pun juga berkontribusi ya masyarakatnya seperti itu. Nah, KKM dan Satlak segera nih melakukan pengumpulan kontribusi tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Nah, pengumpulan kontribusi in cash itu bisa dilakukan dengan mendatangi rumah warga yang sebelumnya telah menyatakan kesanggupan untuk berkontribusi ya. Nah, bisa juga dengan cara menggunakan dana kas RT atau RW atau dusunnya masing-masing.
Atau kalau misalkan Bapak dan Ibu mempunyai cara yang lebih mudah, yang sudah menjadi budaya di desanya masing-masing, ya silahkan ya. Yang penting itu dana kontribusi itu lebih mudah didapat kepada masyarakat, dan masyarakat tentunya tidak keberatan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, di masa pandemi COVID seperti ini, pada saat proses pengumpulan dana kontribusi, ya tentunya perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sebelum pengumpulan itu menggunakan masker, ya, membawa hand sanitizer, cuci tangan sebelum bertemu dengan warga, setelah ketemu warga, ya Bapak dan Ibu harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetap jaga kondisi Bapak dan Ibu selalu sehat semua. Oke. Jangan lupa harus ada pencatatan untuk pengumpulan dana in-cash, ya. Baik itu yang menerima, ya, siapa yang menerima? Tentunya pengurus melalui bendahara. Ada sebuah tanda terima atau catatan seperti itu. Begitu juga dengan masyarakat, diberikan tanda terima. Contoh, Bapak A memberikan 50.000, Bapak B memberikan 100.000. Nah, tentunya ada tanda terimanya, ya, ditandatangani, namanya siapa, alamatnya siapa, seperti itulah, dan segala macamnya. Oke, saya kira jelas ya untuk pengumpulan dana in-cash, ya. Nah, Bapak dan Ibu tentunya sudah mulai bagaimana menyusun jadwal untuk kegiatan pelaksanaan, bagaimana mekanisme atau teknis kerja baktinya, ya. Nah, kerja bakti ini di pekerjaan-pekerjaan apa yang memang itu tercantum, ya. Misalkan contoh di pekerjaan penggalian pipanisasi, penanaman pipanisasi atau pemasangan pipanisasi. Nah, itu berapa kilo, berapa meter, seperti itu. Nah, nanti Bapak bisa diatur dengan masyarakat, disepakati, ya, seperti itu, sehingga mudah pada saat nanti pelaksanaan ada jadwal yang memang jelas, begitu ya. Saya kira paham ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk tahap yang kedua tentunya melakukan pembukaan rekening kelompok swadayaan masyarakat. Dan ingat, tidak bisa menggunakan rekening pribadi, tapi membuat rekening atas nama kelompok keswadayaan masyarakat atau KKM. Ya. Nah, tentunya di setiap kabupaten ada mekanisme yang berbeda-beda, baik itu bank yang ditunjuk, ya, atau syarat-syarat nanti yang akan ditentukan pada saat pembukaan rekening. Ya, silakan Bapak dan Ibu segera menanyakan kepada pihak bank atau bisa berkoordinasi dengan pihak kabupaten atau pendampingnya masing-masing, bank mana yang nanti akan menjadi untuk membuka rekening tersebut. Ya, di sini saya memberikan contoh sedikit saja untuk syarat-syarat apa saja yang perlu dipersiapkan oleh KKM dan Satlak. Oke, yang pertama, fotokopi berita acara pembentukan KKM. Nah, ini sudah ada biasanya di awal sosialisasi perencanaan program Pamsimas itu ada pembentukan pengurus, ya, KKM. Dan tentunya pengurus KKM ini harus ada SK pendirian kelembagaan KKM-nya, dan Satlaknya juga harus ada. Siapa yang menandatangani, siapa yang membuat, yaitu dari pihak desa yang ditandatangani oleh kepala desa. Nah, terus syarat yang kedua, fotokopi ADART KKM yang sudah diakta notariskan. Ya, tentunya setelah ada ADART yang sudah disepakati oleh masyarakat beserta KKM dan Satlak, itu delegalisasi. Kenapa ini perlu? Karena menjadi syarat untuk pembukaan rekening itu harus ada legalitas yang resmi. Terus syarat yang lain, fotokopi KTP koordinator KKM, ketua Satlak, dan bendahara, ya. Jadi di rekening KKM itu
ada 3 spesimen ya. Tadi saya sampaikan seperti itu, kakak koordinator, ketua satlak, dan bendahara. Ngambil juga seperti itu, Bapak dan KKM dan satlak tidak bisa salah satu saja yang mengambil uang untuk kegiatan program Kamsimas. Jadi harus tetap bertiga ya. Terus syarat selanjutnya adalah SK penetapan desa ya yang dikeluarkan oleh bupati di masing-masing kabupaten KKM dan satlak berada. Nah, surat keterangan kedudukan lembaga KKM dari kepala desa ya. Tentunya KKM ini harus jelas, harus diakui oleh masyarakat melalui kantor desa atau kepala desanya seperti itu. Nah, Mas, bagaimana draftnya atau caranya atau susunnya biar KKM mudah? Bapak dan KKM dan satlak nggak usah khawatir karena KKM dan satlak punya pendamping membantu semaksimal mungkin untuk mendampingi bagaimana draft yang seharusnya dibuat ya, seperti itu, sehingga nanti KKM dan satlak mengikuti saja ya. Nah, terus syarat yang selanjutnya surat penunjukan spesimen bertiga, ini juga sama nanti dari pihak desa yang membuatkan ya. Terus surat keterangan tidak ber-NPWP apabila tidak memiliki NPWP kelompok swadayaan masyarakatnya. Nah, terus syarat yang selanjutnya surat pernyataan pengelolaan rekening yang ada kop KKM-nya seperti itu. Terus yang terakhir membawa uang pembukaan rekening. Apabila uang in cash-nya sudah terkumpul, KKM dan satlak bisa menyetorkan langsung kepada rekening KKM ya, karena kan rekeningnya sudah dalam jadi ya, sudah bisa disetorkan, misalkan terkumpul 14 juta ya, terpenuhi 100%. Nah, langsung disetorkan saja, tidak usah ditahan-lahan seperti itu. Atau kalau memang belum terkumpul, Bapak dan Ibu bisa membawa uang untuk pembukaan rekeningnya dulu. Oke. Nah, langkah yang ketiga tentunya persiapan pengadaan barang dan jasa nih ya. Nah, apa saja persiapannya? Pembentukan tim pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat. Nah, ini saya tidak menjelaskan di sini, Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu lebih enak, lebih jelas nanti bisa melihat video-video saya ya yang bertemakan pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, sehingga harapannya nanti bisa lebih jelas. Nanti kalau saya jelaskan di sini lagi durasinya panjang gitu. Oke, terus langkah selanjutnya Bapak dan Ibu ya, tentunya tim pengadaan ini melakukan pemaketan dan rencana pengadaan berdasarkan rencana anggaran biaya atau RAB yang ada di RKM-nya KKM dan satlak. Nah, ini pun juga sudah ada videonya, nanti bisa dilihat ya, KKM dan satlak. Terus setelah setelah terbentuknya tim pengadaan barang dan jasa, terus sudah ada pemaketan ya, dipilih berdasarkan jenis kegiatan dan barangnya. Terus tim pengadaan melakukan sosialisasi rencana pengadaan barang dan jasanya. Ini juga sudah ada videonya, silakan bisa dilihat. Oke, persiapan yang keempat yaitu persiapan berkas dokumen pencairan dana BLM. Nah, di sini saya sampaikan secara umum saja, nanti pengurus bisa melihat juga nih, karena videonya sudah saya buat, bisa jenengan juga lihat di video YouTube saya yang bertemakan persiapan berkas atau dokumen pencairan dana BLM. Nah, intinya di sini untuk persiapan yang keempat, tentunya KKM menyiapkan salinan dokumen ya, pencatatan akta notaris ya, ADART-nya itu juga sudah sudah dilegalisasi, dan buku rekening KKM itu
kirim kepada KKM ya, terus nanti FM-nya dan FM-nya nanti akan membantu untuk mengirim kepada Regional Operational Manager System yang ada di Kabupaten KKM dan Satlak ya, untuk menyiapkan SK penerima bantuan langsung masyarakat. Nah, terus langkah selanjutnya, KKM menyiapkan berkas pencairan BLM yang meliputi antara lain dokumen berita acara permintaan pencairan dana atau BAPPD. Nah, kalau KKM dan Satlak kesulitan untuk membuat BAPPD, ini draftnya, terus bentuknya seperti apa, tulisannya bagaimana, itu sudah ada pendamping, bisa nanti berkoordinasi dengan pendampingnya untuk memudahkan KKM dan Satlak dalam pembuatan BAPPD. Terus salinan PKS yang sudah dibuat. Nah, rencana penggunaan dana atau RPD juga setiap termin ini KKM dan Satlak tentunya harus menyiapkan sebelum penarikan dana ya, sebelum dilakukan proses-proses selanjutnya seperti itu. Singkat, mudah-mudahan jelas ya KKM dan Satlak. Ini sebagai kata penutup, mungkin persiapan pencairan BLM dan pelaksanaan kegiatan RKM tingkat desa bisa dicerna ya, bisa menjadi bayangan atau ilmu buat KKM dan Satlak, sehingga nanti pada saat melangkah ke depan, apa saja yang harus dilakukan, berkas apa saja yang nanti dipersiapkan, itu sudah ready, sudah siap seperti itu. Nah, untuk video berikutnya, saya nanti akan menyampaikan tahapan-tahapan pencairan dana BLM berdasarkan jenis bantuan ya. Nah, penasaran juga nih. Nah, tapi sebelum melihat video berikutnya, saya sangat berterima kasih ketika Bapak dan Ibu sudah melihat video saya. Nah, tentunya nanti jangan lupa di like ya, ditutul subscribe-nya, dan kalau memang bisa bermanfaat buat KKM dan Satlak, bisa menyebarkan dan mengulang video-video yang ada ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangannya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.